Dengar. Nanti ini coba. Coba. Putaran itu dulu. Yang paling ini ya. Enggak dengar. Masuk. Masuk. Nggak bisa. Sudah dengar suaranya? Sudah masuk Kak, guys? Masuk. Oh, oke. Masuk. Oke. Yuk, langsung yuk. Nanti kita kasih tombol lilin, suruh nyalain. Iki loh yang dikasih tahu. Haris. Matiin ya. Kita langsung main aja. Oh, guys, sekarang kita main game dulu yuk. Main game dulu. Ada Cek Valen, ada game. Semuanya harus ikut. Gak usah main ini. Aduh. Kecuali kita. Iya. Yang online, mari kita saksikan yang di sini ya. Ya, ini sama sekali ya. Ini loh ada ini, ayo diapain? Ayo. Nggak usah taruh aja. Loh, kita bawa ini saja berarti. Bawa mic. Betul orang mic soalnya. Itu ngaduk sana ya. Ini yang ada sini ya nggak apa-apa. Nah. Jadi gini mainnya, semuanya berdiri baris memanjang. Terus main selebur-seleburan. Enggak lah, Cek. Ayo. Ayo ya, Es. Ayo, Cek. Ayo cepetan, Cek. Ayo. Boleh, Cek. Ayo ya, Es. Iya. Lah yang ngawur. Kamu kok kayak gitu sih kok. Loh, jangan dipindah. Oke, kelihatan punggungnya aja Valen. Makanya jangan dipindah di sini aja. Hadapin sana. Iya, nggak apa-apa biar anak-anak. Emang tujuannya anak-anak bukan dinaik kita. gini loh lah. Kurang bawah. Iya, kurang. Oke. Nah, ayo. Baris kayak kereta. Bisa cukup. Ayo. Sana. Kadang sini, tapi satu barisan, satu aja. Satu. Boleh ini. Zigzag. Zigzag. Oh ya wes. Jelasin Ji. Nah, jadi Siapa yang mau coret-coret kayak? Ayo wes. rahasiakan. Wes, jadi kita mau main sambung lagu. Yeay. Apa ya? Sambung Lagu. Berpacu dalam sagu. Yeay. Jadi gini. Misalnya lagunya gini ya, aku nyanyiin lagu satu bait, kamu harus nyambungin lagunya. Misalnya lagu Ku kira kita akan bersama. Terus bukan, gimana lagunya apa? Ku kira kita akan bersama. Begitu banyak yang salah. Nah, kalau yang salah ya, yang salah tak contreng pakai bedak, ini bedak bayi kok. Jadi sambungan Lagu gereja sekolah minggu. Jadi sambung lagunya bukan dari kata ya? Iya, dari lagunya. Nggak bisa. Angie. Ayo, yang mulai dari mana ini? Satu aja. Gini. Oh Budi, Cindy, Koyo, Sifar, JS, Chelsea, Haris, Silvi. Apa itu namanya hari itu belakang? Jos apa?
Eva, Evanisi. Berapa orang ini? Buka yang paling bersih yang menang. Yang kalah nggak boleh dihapus sampai ciki selesai. Ayo. Iya, kalau salah lagunya ganti ya. Kok enak harus dipikir karena nyanyi ya toh. Ayo, kok Budi? Angie, lagu pertama. Kita ajak dari bawah ya, mau nggak? Oh, ada kameramen ini. Tapi ini bagian dia itu baru merah. Iya. Ayo. Kok jadi nyasar? Nomor 1 aja. Bagian aja. Dari bawah ya? Nomor 1 aja. Enggak apa-apa, titik nombak aja. Satu ya? Ya. Satu ya? Ayo Angie. 1 2 3 apa ganti-gantian aja. Satu ya, aku Budi ya. Dengerin ya. Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berkuda, pasukan berkuda. Ya, benar. Di sini, lagu kedua. Gak apa-apa. Iya, band muter lagi. Lagu kedua aja. Iya. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, Ya, dong, Yes. Ayo. Lagu ketiga. Ya, lagu ketiga ya guys. Yuk lagu ketiga. Tuhan cinta semua anak. Ya. Ayo. Ini ya. Ayo. Tuhan cinta semua. Semua anak di dunia. Dunia akhirat. Simon. Ayo. Wah, coret. Ayo, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan lebih dalam kasih Yesus. Ya. Dikasihi Tuhan dalam diriku. Dikasihi Tuhan. Ya, Itu sih gak jelas. gampang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua Ya, iman betul. padamu. Wah, ini dia. Ayo. Dia tak sekarang Sebelah sini. Laki. Aku tak JPC. Sebelah sini kok. Geser sini kok. Oh ya, ayo Bung. Dari utara ke selatan. Lah. Yesus, engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat
menggantikanmu. Yeah. Jajan. Dengar. Lagunya mana lagunya? Ayo. Enak pol ini. Sungguh senangnya. Ya. Sini. Cewek enggak dicoret loh. Ayo. Stop. Kenapa kita nggak ada baju? Seperti wanita mengurapimu. Apa? Ayo. Rio, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Iya. Nah ini. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. ya. Ayo Pi, Aiji, nomor 14. Iya. Ayo. Hati yang mulia hanya ku temukan di Yesus. Ya benar. Balik ke Budi. Kalau yang gampang, Bang. Nih, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas samudra. Validasi langit biru. Kasih ulang coba. Goyo kasih. Oh ya. Sini. Kasih ulang apa? Gampang. 16. Iya. Dengar. Lagu yang wangi. Bentar. Enggak, saya cek udah dipanggil semua kok. Iya. Apa? Ku menari dan bersuka. Dan bersuka. Puji Ayo. Yesus cintaku, ku cinta dia. Ayo Far. Yesus ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta aku. Yesus pokok dan kita pacarannya. Oke. Yes. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Takkan kau biarkan. Ku berjalan. Iya. Aku melangkahnya sendiri. Yeah.
dihapus, udah dihapus. Mana sih dihapus? Kasih lagi, loh. Dihapus. Selesai dihapus, Jom. Hah? Ayo, Ya guys, langsung ke TW dah ini. Kita bangkit berdiri lagi guys. Yo, berdiri yo. Kicik-kicik ya. tetangga. Itu lagi gitu di atas. Oh iya itu. Lagi sampai. Iya. Ayo nari, kamurin, nari aku. Gini gua pakai pita itu gua. Biar deket suaranya. Semua siap memuji Tuhan? Ya. Yang online reaction dong. Ayo mana reaksinya? Oh, tepuk tangan. Ayo angkat tangannya yang online. Yang online juga boleh kok yang online. Yang online juga boleh. Yuk. Langit bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Langit bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Haleluya, hidupku indah. Ho 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 ho, hosana bagi Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Di bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Hahaha, haleluya, hidupku indah. Ho 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 ho, hosana bagi Dia. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Oke, ya boleh tutup lagi. Tutup lagi. Bapak Budi, mau pulang. Tanganmu. Oke, yuk semuanya. Mari kita masuk ke penyembahan.
Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama kita ulang dari awal yuk. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life
sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh sekali lagi Tuhan berkumpul Tuhan di sini Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Chelsea Tuhan. Pakailah bibir dan lidah Chelsea untuk menyampaikan firman-Mu, supaya firman itu merema di hati kami Tuhan. You have been so good to us Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo yang baru join. Halo. Ko Ilim, Agnes. Ada Win. Hai Vincent. Ada Evelyn. Ada Hai, Steve. Evelyn. Halo semua. Ada Steve. Halo, halo. Oke, TikTok udah tadi. Sudah. Oke, ada Liang. Halo. Hai Ko Ilim. Hai Valen. Hai semua. Ada siapa aja tuh? Halo, Halo, ada Liang. Bisa open cam? Boleh open cam? Iya, boleh open cam. Halo. Ko Ilim nggak ikut main game ya? Kita ulang lagi gamenya. Angle-nya ke Budi ya, Kak? Ada game apa ini? Game board. Monopoli lah. Kayak itu loh, Tetris. Ah, zaman kapan? Tetris. Woi, Tetris. Valen, rambutnya baru ya? Oh iya biasa. Cantik loh Valen hari ini. Ya ampun, aku Aku salfok loh. tadi ada siapa? Liang boleh ini kalau bisa open cam kita kenalan. Hai Liang, boleh sebutin nama, pekerjaan, tinggalnya daerah mana? Halo. Status belum apa enggak? Halo. Valen. Stop. Halo, boleh berkenalan Liang. Halo ya, join ya. Ya, nama aku Liang. Tadi apa? Nama terus? Pekerjaan, tempat tinggal. Oh, pekerjaan swasta. Tempat tinggal di Darmo, Surabaya Barat. Darmo Permai sih. Daerah situ. Oke. Salam kenal ya. Ya, welcome home. Welcome home dia. Thank you. Welcome home. Welcome dari sana. Ya, Ko Budi. Perkenalkan kita dari J229 under TLOK dan JIK, Coach J dan Coach Janet dan Bapak JGL kita yang kesayangan dan ibunya Ko Ilim dan Agnes. Yeay. Hai, welcome home Liang. Welcome home. Ya, thank you. Welcome home, Liang. Ya cukup Ko Budi. Dua. Enggak apa-apa, dua. Sebelah sana. Banyak kamera. Oh nggak enak loh kayak gini nih. Aduh. Grogi aja. Iya. Enggak apa-apa aja, paling kan ada yang cantik. Maju gitu. Jadi harus diekspos terus ya. Ketawa nih Valen Re. Malu makanya itu ada belah sana. Yuk. Mungkin ada yang sharing, Ya, ada yang mau mau sharing. Boleh. Yang di 1, online. 2 orang, 3 orang. Mau 4 orang. cerita-cerita, mau sharing. Semuanya sharing boleh. Wow.
Oh, jadi Firman dong. Sampai malam ya, midnight. Chelsea bahagia dong. Happy. Ada yang mau sharing di online? Online mungkin, kalau yang di offline nggak Online ada. Di onsite? Aku mau yang lagi sharing. liburan. Boleh Cek, sharing? cek, Mungkin aku kangen mau anak-anaknya. Kangen lah. Mungkin kangen mungkin. Kangen lah pasti. Weh. Weh. Loh lah. Walah, Aku jangan sharing ribut. ya. Ada yang mau sharing nggak? Iya, semua pada nodong kok Ili. Loh Oh, lah. tenang. Malah just tip dadak no. Yuk, siapa yang mau just tip silakan ke Ko Hilim. Oh, bukan. Udah Siapa yang mau buka. sharing? Ada di onsite ayo siapa? Yang di onsite, Clara. Jos. Takut di balo. Mungkin. Ada yang mau Jadi sharing nggak? di sana nggak ada CEO. Ya. Yeay. Loh lah. Silakan. Ruang kesaksian. Ruang kesaksian. Jadi tiga kaki satu. Lalu mau wawancara si. Ya. Apa sih gitu kok nggak enak ya aku ya. Kayak keputusan sing salah aku hari ini. Kameranya kurang peka. Ya. Oh iya. Ya. Oke. Ini buat lihat diri sendiri. Oke. Yang lebih comfortable. Kok agak tegang ya jadi. Padahal aku udah bocor tadi. Semua ngeliatin loh, Ci. Ya oke. Halo semuanya. Iya. Halo semuanya. Kayak berkenal lah ya. Aku mau sharing. Jadi kemarin itu aku habis ada kelas training dari PAW. Jadi trainingnya itu kayak dibekali intinya tentang hati kita gitu. Kalau minggu lalu itu tentang teknik, kali ini tentang hati. Training PAW ya BTW. Nah, terus aku jujur nggak nyangka, bingung ngomong di sini pada kamera. Aku jujur nggak nyangka akan ada maksudnya pembekalan seperti ini gitu loh di PAW. Awalnya kan berminggu-minggu itu ya training kayak latihan vokal gitu loh. Terus di hari terakhir itu, minggu terakhir itu sing nyampe no itu siapa namanya? Koreo. Oh iya, Koreo. Nah, Koreo itu WL di Morsharon yang tinggi, yang kacamataan itu. Suaranya mirip Bella Kantu. Oke, nggak penting. Terus jujur aku pas mau berangkat training itu kayak agak aras-arasen. Rasanya kayak apa ya, capek, terus ngantuk gitu. Terus biasanya kan aku berangkat ya biasanya naik Grab gitu tuh. Nah, terus tiba-tiba kayak supirku tuh moro-moro bisa nganter. Kayak tiba-tiba dikasih jalan sing lancar gitu loh buat aku berangkat. Awalnya aku ya wis kayak pengen rebahan sih gitu, pengen tiduran. Tapi aku lupa lah, aku belum makan siang. Jadi makan siangku makan sore. Jadi kayak aku masih tidur intinya. Nah, terus habis gitu akhirnya aku berangkat. Ya berangkat tanpa ekspektasi apapun, kayak ya wis tah berangkat aja gitu. Terus pas datang ya masih ada perasaan sing apa ya? Kayak kewajiban gitu. Aku di sini datang ke sini aku karena aku training gitu. Terus habis itu aku datang duduk agak eman ya, agak telat dikit ya juga ya. Di lagu, pokoknya aku masuk itu lagu ya, hanya kau yang ku cinta itu. Terus mulai itu terus dia bahas tentang intinya karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh seseorang pemuji penyembah Tuhan di sana gitu loh.
macam-macam dan itu bagus banget. Kayak ada dikasih share juga kali ya. Jadi ada 5 karakter, attitude, anointing, skill, sama experience. Dan masing-masing tuh dibedah. Terus kayak ini dibahas macam-macam, ada urapan tentang kekudusan juga gitu-gitu. Terus di akhir firman itu tiba-tiba Koryo itu kayak ngajak kita untuk berlutut gitu loh. Nyanyi lagu seperti wanita. Aku tuh kayak apa ya? Dapat dari situ. Ih, gede banget mukaku. Sorry. Nah, jadi di lagu itu tuh aku tahu lagu itu dan itu lagu berulang kali diputar di mana-mana gitu loh. Dan entah kenapa di hari itu tuh liriknya sangat kayak merema gitu loh di kepalaku, kayak masing-masing berkata berkalimat itu kayak ya apa ya, kayak menyentuh gitu loh. Seperti wanita menangis di bawah. Nah, Korea tuh nyuruh kita semua untuk berlutut. Nah, jujur ya, berlutut itu agak nyaman tuh, kayak kudu gini, apa gini. Tapi karena nggak nyaman kayak gitu. Nah, terus aku kayak, aduh kok gak PW ya. Akhirnya aku cari posisi PW karena jujur itu agak ngedistract untuk bisa fokus nyembah Tuhan gitu. Nah, terus habis itu akhirnya setelah aku dapat posisi PW, aku kayak bisa semakin meresapi setiap kata-kata itu, seakan benar-benar kayak menangis di bawah kaki Tuhan gitu loh. Terus aku pas sujud itu kayak tak prakteknya sekalian ya. Jadi kayak gitu. Jadi lo aja nggak usah aja sendiri. Jadi kayak aku pas gini tuh jujur kan rada gak PW tuh. Tapi entah kenapa kayak tiba-tiba aku nggak ngerasa sakit itu sama sekali. Terus aku kayak gini tok, terus ya nyanyi seperti wanita. Terus hatiku tuh kayak Tuhan, aku awal itu aku kayak apa? Bahasa kayak nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Kayak yes nyanyi aja. Yes nyanyi lirik ya seperti wanita. Yes nyanyi apa ada nih. Tapi kayak hatiku tuh kayak kok gak nyaman ya. Aku kok nyanyi kayak gini kok gak ada rasanya, kok gak enak. Kayak seperti saya gak nyaman dan aku kayak Tuhan, aku pengen bisa ngerasa lagi gitu loh. Melalui aku menyembah Tuhan, aku pengen bisa merasakan kayak penyembahan itu gitu. Sampai pada akhirnya aku langsung kayak sujud bener-bener ngunduk kayak bener-bener gue ini sampai terus pokoknya aku kayak nggak peduli itu kotor apa-apa. Aku merasa apa ya, di hari sebelum aku berangkat itu kayak udah mau quit gitu. Sorry. Udah mau quit untuk ya gak bodoh kok ya. Udah. Aku tuh masih kayak mau quit untuk apa, aku nggak usah pelayanan. Kayak pikiran-pikiran dari iblis yang membuat aku untuk jauh dari Tuhan gitu. Dan selama aku nyanyi lagu itu, aku ngomong dalam hati, Tuhan, ubahan hatiku. Aku kayak capek kayak gini terus, aku bosen kayak gini terus. Kayak hidup seakan kayak zombie berjalan gitu loh. Kayak gak ono nyawa nih, aku hidup ya, aku kerja, pulang, selesai. Kayak aku nggak ngerasa hidup. Kayak di kartun-kartun gitu mungkin aku nggak ada warna ya, aku hitam putih gitu. Kayak orang lihat aku juga, ya wes, aku ketemu orang, ya udah, aku happy sampai rumah, udah selesai gitu loh, nggak sing, aku nggak bisa ngerasa joy,
joy yang ada di dalam hatiku. Aku cuma ngerasa no joy ketika aku sama orang-orang doang gitu. Ketika aku kumpul sama teman-teman CG atau di saat aku sendiri aku kehilangan itu lagi. Kayak aku sadari hati kita itu nggak mungkin bisa apa ya? Pokoknya ada ruang tertentu yang memang itu cuma bisa diisi Tuhan gitu loh. Cuma Tuhan yang bisa melengkapi penuhi hati kita gitu. Dan di saat nggak ada Tuhan di situ, ya tetap kerasa kosong. Meskipun punya komunitas sing apik, terus sing baik, sing care, punya papa mama sing juga care, punya pacar sing juga sayang, tapi tetap gak cukup gitu loh. Rasanya kayak apa sih yang kurang dalam hidupku? Kayak rasanya kayak gak bersyukur sih aku ini gitu loh. Saya pada akhirnya aku nemu titik itu di mana kayak aku belum tertuhan di situ. Aku belum pasti Tuhan di ruangan hatiku itu. Dan di saat itu aku langsung kayak Tuhan, aku mau melayani sampai akhir hidupku. Meskipun aku capek, meskipun aku sibuk, meskipun aku intinya banyak banget alasan buat kita tuh untuk nggak bisa melayani lagi. Boh nanti ke depan nanti, misalnya nggak tahu kesibukan dia harus punya anak kayak Charles Koidim gitu, pasti akan selalu ada alasan buat kita kayak nggak usah pelayanan wes, kan pasti ono ayo urusannya gitu loh. Tapi ketika kita kayak kasih waktu buat Tuhan sekali, kayak Tuhan tuh ngerekam setiap cerita kehidupan kita, dan aku percaya Tuhan itu juga adil gitu loh. Tuhan juga ketika Tuhan lihat perjuangan kita, meskipun kita capek, kayak kita hari ini semua datang ke CG, meskipun kita sibuk, kita sempatin waktu buat at least ketemu duduk di sini dengan pujian, nyanyi lagu, dengan penyembah Tuhan. Kayak Tuhan hargai semua effortnya kalian gitu di sini. Dan aku benar-benar berseru di Tuhan, kayak seolah kayak anak kecil yang di hutan gelap. Aku teriak, Tuhan, selamatlah aku. Kayak aku lelah kayak berjalan sendirian gitu loh selama ini. Aku nggak menyadari aku selama ini berjalan sendirian gitu. Saya pada aku kayak Tuhan, aku capek kayak gini terus. Gandengan tanganku Tuhan. Dan satu hal yang aku syukuri, Tuhan itu kayak nggak tinggal diam gitu loh guys. Kayak Tuhan tuh meskipun kita jauh, Tuhan juga tetap taking care gitu loh buat kita. Kayak Tuhan tuh kasih pengampunan 70 kali, 7 kali, kayak berkali-kali. Aku merasa kayak Tuhan sayang pol mbak aku. Meskipun aku jauh mbak Tuhan, tetap Tuhan kasih berkati, tetap Tuhan kasih mujizat. Jadi ya gitu sih. Jadi aku merasa di momen itu aku benar-benar wes ini waktu ya aku nggak bisa hidup seperti zombie terus-menerus. Aku pengen hidupku juga berwarna, dan aku juga pengen hidupku jadi dampak buat orang gitu. Ketika orang aku bersama dengan aku juga pengen orang bisa netes warna itu di hidupnya orang itu gitu. Ya gitu sih. Thank you. Wah, luar biasa. Thank you. Ya, Thank you Ceo buat sharingnya. Isolasi Ceo. Kita jadi diingetin sih, di-remind lagi kalau misalnya memang apapun yang kita lakukan tetap harus menempatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan, karena memang hati kita itu apa yang kita punya sekarang ini tuh kayak memang gak ada artinya gitu loh kalau misalnya gak ada Tuhan yang memang benar-benar di tengah-tengahnya itu. Karena sukacita, damaian yang kita punya itu kayak kayak kurang kerasa gitu loh kalau misalnya memang Tuhan yang kasih kita sukacita dalam hati kita, benar-benar even nggak bisa digantiin sama orang lain gitu. Walaupun kayak kita kerasa orang-orang di sekitar kita ya itu kayak kita sudah punya komunitas yang bersyukur gitu, punya komunitas yang membangun, tapi memang tetap harus menempatkan Tuhan sebagai pusat utama kita dalam hati kita terutama. Luar biasa. Thank you Deo buat sharingnya. Oh ya, ada Rika. Halo Rika. Halo Rika. Nggak apa-apa. Oke, langsung firman aja yuk kita. Loh, kan sudah pernah kan?
Kita perkenalan dulu wes. Ya sudah, Ya, oke, yuk. perkenalan. Karena Sebutin waktu itu Rika kan online ya, belum pernah onsite. Jadi kita perkenalan lagi aja ya. Tempat tinggal. Satu. Arisan. Kamu Oh iya, nggak bisa ya? Sini aja. Oh, nyampe ya? Di sini boleh? Dari sini. Shalom semuanya. Nama saya Rika. Terus tempat tinggal ya tadi ya di Surabaya Pusat. Terus pekerjaan perbankan. Pas ya? Pas. Lucu banget ya. Luar biasa. Lu nih yang sharing cuma satu tak dah? Yang sharing cuma satu aja ini. Oh bener ya, sungguhan ya. Berarti aku sebentar aja. Oke. Halo semuanya, ada sukacita di sini. Halo yang online. Bagus lagi kalau open cam semua sih, ya. Tapi anyway nggak apa-apa. Oke, selamat malam. Sebelum kita dengerin beberapa sharing dari aku, kita doa lagi yuk, bentar yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini. Tuhan pasti punya rencana atas kami, ya Bapa. Tuhan, persatukan kami di dalam rumah-Mu ini, biar kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, rendahkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh peka terhadap apa yang mau Tuhan sampaikan, dan kami mau untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, jadikan kami terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sama seperti judulnya yang kemarin sudah di-share, judulnya Ikigai. Mungkin ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Yang online mungkin juga ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, terutama yang suka Jepang-Jepang. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa? Yang online tahu nggak? Kira-kira artinya apa Ikigai? Ikigai. Oh, ya benar banget. Oke. Jadi Ikigai, aku tuh awalnya juga nggak ngerti. Jadi ceritanya tuh aku kemarin minggu habis ibadah tuh aku jalan-jalan toko buku. Emang aku ya seneng lah, geek freak banget. Terus waktu jalan-jalan toko buku, waktu baca lihat-lihat buku-buku itu, aku nemuin kata-kata Ikigai itu gede banget, dan itu nggak di cuma satu buku, tapi ada beberapa buku. Apaan sih kok judulnya kok sama, padahal yang ngarang tuh beda, ada yang orang Indonesia, ada yang orang luar negeri, ada orang Jepang kayak gitu. Orang luar negeri ada orang Jepang, ya orang Barat ada yang orang Jepang gitu. Nah terus kenapa kok banyak banget, dan rata-rata waktu aku baca sinopsisnya itu tuh mirip-mirip, dan dari situ tuh aku ya secara general tuh aku menyimpulkan kalau apakah orang itu tuh yang sekarang ini yang dibutuhkan tuh adalah Ikigai gitu loh. Aku juga bertanya-tanya akan hal itu. Terus aku sempat baca sedikit-sedikit tentang isi bukunya itu. Terus aku merasa, oh iya juga sih. Aku pun juga hidup tuh juga perlu ini. Tapi mungkin sometimes or most of the times kita nggak sadar kalau kita tuh emang sebenarnya memerlukan ini. Jadi Ikigai itu dari Iki dan Gai. Iki itu artinya adalah hidup, dan Gai itu adalah makna. Artinya kalau digabungin jadi satu tuh tujuan dari kehidupan, alasan kenapa kita tuh hidup. Kadang kan kita juga sering ya, at some point tuh kita bingung, kita tuh sebenarnya hidup buat apa sih? Kita tuh dilahirkan buat apa sih? Ya oke, kita punya Tuhan Yesus ya, karena kita kan sudah diselamatkan Tuhan, kita tahu kalau kita tuh punya Tuhan Yesus. Cuma secara manusiawi, ya mungkin beberapa orang juga di sekitar kita, orang yang dekat sama kita, tuh kita ngerasa apalagi kalau kita lagi down-downnya, kita lagi punya masalah. Sebenarnya aku tuh hidup buat apa sih? Aku rasanya kok nggak ngerti ya.
rasanya kayak mungkin ya aku sementara kita merasa aku tuh ya bangun isinya kerja, pulang tidur, besoknya bangun lagi kerja lagi, udah kayak gitu. Every time on repeat. Apalagi kalau pas lagi punya masalah, udah aku tuh rasanya nggak gini-gini amat, atau hidupku tuh biasa-biasa banget. Ketimpa masalah, Tuhan sebenarnya itu hidupku tuh buat apa sih? Gitu kan. Pasti kita pernah merasakan titik poin di masa-masa kayak gitu. Nah, konsep ikigai sendiri itu tuh ini yang secara aku baca di bukunya itu ya. Apa yang kita cintai, terus apa bakat kita, apa dan apa yang dunia butuhkan. Maksudnya tuh apa orang-orang di sekitar kita tuh butuhkan dari kita. Apakah kita tuh bisa memberikan dampak, apakah kita tuh bisa istilahnya kalau kita tuh jadi berkat buat mereka gitu. Nah, siapa sih yang dari kita tuh yang nggak pengen punya kehidupan kayak gitu? Siapa yang nggak kepengen bisa jadi berkat buat orang lain? Siapa yang nggak kepengen untuk bisa dengan adanya keberadaannya kita tuh merasakan sukacita, orang tuh merasa terberkati dengan adanya kita. Nah, tapi kembali lagi, apakah kita tuh sudah hidup dengan benar? Kita tuh sudah hidup dengan tepat yang sesuai sama yang kita bayangkan itu atau enggak? Nah, di sini aku mau sharing dikit. Jadi ceritanya tuh bukan ceritanya, ini kenyataan. Aku punya teman, dia tuh lahir dari keluarga yang sangat-sangat baik, dan orang tuanya tuh juga kayak yang sopan, kalem gitu, karena aku kenal juga sama mamanya gitu. Dan dia pun cantik, anaknya tuh secara perawakan semua cantik, tinggi, dan dia sangat-sangat pintar, lulusnya aja cum laude gitu. Dia tuh sangat berprestasi dari keluarga yang super berada, jadi orang tuanya tuh bener-bener sayang banget sama dia gitu. Terus habis itu dia tuh mengalami suatu masalah yang membuat dia itu bener-bener down sampai di titik di mana dia sampai titik di mana dia itu ngomong sama aku gini, sebenarnya aku tuh udah capek sih, aku wis nggak tahu, aku kepengen bunuh diri, intinya gitu. Dia benar-benar kepengen give up with her life, dan benar-benar dia nggak merasa kalau dia merasa dirinya tuh cuma jadi benalu buat kehidupan orang-orang di sekitarnya. Karena ketika dia dapat masalah itu, dia itu hubungannya sama keluarga itu jadi retak semua, hubungannya sama saudaranya itu juga nggak baik, terus hubungannya sama pacarnya juga nggak oke. Akhirnya dia tuh merasa kayak gitu, dia tuh nggak mau untuk hidup lagi, dia benar-benar mau give up. Udah ngapain, aku sudah nggak tahu aku hidup tuh buat apa, karena aku tuh sudah berkubang di masalahku dan aku nggak mau bangkit. Dia bilang kayak gitu. Aku kepengen bangkit, tapi aku nggak tahu caranya kayak gimana. Terus ya sampai di titik itu, bahkan sampai sekarang tuh aku kayak ngerasa kok bisa sih, maksudnya kita secara orang luar pasti ngerasanya, loh kamu udah dikasih Tuhan tuh berkat yang bertubi-tubi buahnya kayak gitu, kok kamu masih nggak merasa hidupmu tuh bahagia, ada masalah apa, ada problem apa. Terus aku tuh mencoba untuk merenungkan itu, dan aku ngelihat dari diriku sendiri, oh ternyata aku juga pernah ya mengalami hal itu, mengalami di mana aku sudah Kristen, aku merasa aku tuh cinta Tuhan, tapi aku nggak puas sama hidupku sendiri. Aku merasa aku ya hidup gini-gini aja, isinya kok orang kok bangun kerja ya wes selesai gitu, bangun kerja ya sama teman ya paling gitu-gitu aja, paling hangout dan segala macam, that's all. Terus habis itu besok aku mau ngapain? Tujuanku tuh kayak gini terus tuh, aku kerja keras juga itu tuh ya gunanya buat apa gitu. Terus juga pada akhirnya in the end kita juga bakal dipanggil Tuhan, ya kan? Dan kita nggak tahu itu kapan. Sekarang tuh kita ya nggak ngerti kapan, ada yang muda, ada yang masih kecil pun bisa dipanggil Tuhan, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil gitu. Tujuan hidupku apa? Jadi di situ aku juga merasa, oh ternyata aku juga pernah ya mengalami kayak gitu. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu yuk di Efesus 2 ayat 10. Mungkin bisa dibantu yang online deh, boleh dipilih salah satu boleh untuk dibantu bacain. Ya, boleh bebas. Kosoni boleh deh, Kosoni. Sepuluh. Halo. Saya ya? Oh ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Oke, thank you. Nah, dari sini, dari ayat ini ya, aku bacain lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya ini huruf kecil. Dan aku rasa kita semua tuh memang, kita tahu kalau kita buatan Allah, pasti ya. Tapi di sini kita tuh diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya, ternyata dari sini tuh aku merasa kalau ternyata konsepku untuk hidup, aku merasa kayak kepengen hidup bahagia, hidup yang aku tahu tujuan hidupku apa, ikigaiku tuh apa. Ternyata tuh salah. Salahnya kenapa? Karena aku tuh ternyata hidup tuh tujuannya tuh supaya buat diriku sendiri. Aku kepingin supaya aku bahagia itu buat diriku sendiri. Aku kepingin aku bisa berdampak itu buat diriku sendiri. Supaya aku merasa aku berdampak, ya itu kayak selfishness lah bahasa lainnya. Jadi dari sini kan kelihatan kayak melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maksudnya adalah di Efesus 2 ini tuh dijelaskan kalau untuk Tuhan itu tuh kita dibuat sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang udah disiapin nama Tuhan, bukan pekerjaan yang kita siapin sendiri untuk diri kita. Ya toh. Jadi kita tuh udah dibuat itu untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi akhirnya betapa banyak cara yang kita lakukan untuk kita bahagia, misalnya kayak orang sekarang ini, let's say drugs atau free sex atau clubbing or anything yang orang-orang banyak sekarang lakuin, rokok dan segala macam. Itu tujuannya kan untuk melepaskan beban, untuk merasakan kebahagiaan. Dan itu semua tuh sebenarnya adalah self-centris. Sebenarnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Padahal itu adalah bukan suatu hal yang tepat. Karena buktinya kalau orang udah mabuk-mabukan, misalnya mabuk-mabukan ngedrugs, besoknya lagi kalau udah nggak minum lagi atau nggak ngedrugs lagi, dia stres lagi kan. Nggak mungkin masalahnya akan selesai atau gimana kan, ya tetap masalahnya tetap sama, nothing change. Tapi yang ada kehidupan kita kayak semakin lama semakin buruk, semakin nggak tahu tujuan hidupnya semakin gimana. Akhirnya kita tujuannya mau bahagia, yang ada malah kita jadi semakin sengsara sama kehidupannya kita sendiri. Gitu nggak sih? Nah, terus kita harus kayak gimana supaya kita bisa menemukan ikigainya kita itu, tujuan hidupnya kita. Nah, ini sharing lagi dikit. Jadi 2 minggu lalu, sebulan yang lalu, aku itu pernah sempat ikut training kan. Jadi trainingnya tuh lebih ke training leadership. Dan dari situ tuh aku belajar suatu hal yang sangat-sangat simpel dan ternyata itu memberikan dampak besar semenjak aku ngelakuin itu. Dan karena aku mencoba untuk praktekkan itu juga. Jadi di sana itu dibelajar kalau kamu memang pengen menjadi seseorang yang berbeda, kamu pengen tahu tujuan hidupmu itu adalah tujuan hidup yang benar, kamu lakukan 1 atau 2 menit perubahan di dalam hidupmu. Jadi maksudnya paksalah dirimu tuh untuk lakuin suatu kebiasaan yang baru, new habit. Apapun itu, semua new good habit ya maksudnya. Let's say orang yang biasanya kita suka kalau tidur itu malam pol, bangun siang banget itu misalnya ya. Itu diganti dengan aku mau bangun 1 jam lebih awal kali ini. Setiap hari aku mau coba bangun 1 jam lebih awal. Atau let's say kita selalu telat. Kalau udah janjinya jam 7, datangnya jam 8. Kalau misalnya acaranya jam 6, datangnya jam 8. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah small things yang kadang kita tuh nganggap, ya cincai lah, teman-temanku ya tahu kalau kita kan habitnya kan telatan. Ini sama banget juga sama firman Yakub Philip yang kemarin hari Minggu kan, yang untuk ibadah kedua tentang budaya terlambat dan segala macam itu. Dari situ aku juga langsung kayak relate. Oh, ternyata dari small things yang kita nggak pernah pikir kalau itu tuh nggak ada berdampak sama hidup kita. Tapi ternyata dari hal kecil itu yang benar-benar bisa memberikan dampak yang gede sama kehidupan kita dalam jangka panjang. Dan dari situ aku sejujurnya di tahun 2022 ini tuh salah satu goal gue adalah untuk nggak terlambat, nggak telatan. Karena aku jujur, aku tuh orangnya tuh moloran. Jadi aku mendingan ditunggu daripada nungguin atau gimana gitu loh. Jadi waktu pas firman Yakub Philip kemarin Minggu itu tuh kayak kena banget, astaga gitu loh. Nah, tapi di 2022 kemarin itu aku sudah kayak aku sudah mengecap diriku sendiri kayak, ayo Chelsea, kamu cobaan untuk on time. Emang nunggu tuh nggak enak ya kan, nunggu tuh kan nggak enak banget. Tapi cobalah untuk kamu on time. Mendingan kamu tuh nungguin daripada kamu tuh ditunggu kayak gitu. Dan aku coba hal itu terus menerus. Susah sih, susah banget. Apalagi misalnya ketemu tempatnya jauh, macet lagi. Nah itu kan nggak enak banget toh. Tapi setelah aku jalanin ternyata memang tuh memberikan dampak yang
bagus buat aku juga, karena dengan kita on time dan segala macam, kita tuh pertama pasti nggak merugikan orang lain, nggak merugikan orang lain satupun. Terus kita bisa lebih santai, dan ketiga tuh kita lebih bisa ngelakuin banyak hal sebelum kita, kalau udah telat kan biasanya kebupuh kan, mau ngapa-ngapain panik terus emosi, akhirnya lead ke hal-hal lain gitu. Jadi dari situ aku kayak merasa, oh dengan kita tuh membentuk suatu habit yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang kecil aja, dari kebiasaan sarapan, bangun pagi, nggak pernah telat, atau kebiasaan baca buku, karena kita kan jarang ada yang suka kayak lebih suka spend waktu untuk HP, gadget, untuk lihat TikTok atau Instagram ya gitu kan. Coba kita kurangi itu dengan kita replace dengan buku, entah Alkitab lah terutama ya kan, yang paling gampang yang selalu ada sama kita. Itu ternyata benar-benar change, dan itu yang aku rasakan banget, karena aku merasa dari small things itu hidupku jadi lebih positif jadi small things itu membuat aku tuh jadi lebih positif. Kalau aku jadi orangnya lebih on time, terus teman-teman jadi lebih bisa percaya, oh kamu pergi sama Chelsea on time loh, akhirnya mereka juga ikutan on time. Nah ternyata kayak gitu tuh bisa dari small things itu membawa dampaknya juga bukan di kitanya juga, tapi di orang-orang sekitar kita. Jadi kayak misalnya mindsetnya mereka jadi kayak ngerasa juga, oke, kalau ketemu kita harus on time nih, soalnya orang-orang ini tuh orangnya datangnya suka on time kayak gitu. Dan ya itu adalah salah satu example yang aku rasakan sendiri, dan aku merasa oh memang ternyata small things itu it works gitu. Yang kedua itu kita bisa create small goals. Jadi bikin goals kita dan dicoba itu. Goals itu ya misalnya kita kayak kepengen oke, aku kerja gini, aku mau bisa jadi manajer, misalnya kita cuma junior officer atau kayak gimana. Aku mau berusaha untuk aku pengen bisa level up dan aku pengen jadi manajer misalnya kayak gitu. Atau misalnya aku bulan ini cuma bisa jualnya 1 barang, bulan depan aku harus bisa jual 5 barang. Dengan adanya small goals itu tuh kita ngerasa kayak hidupnya kita tuh lebih kayak, oh aku harus lari ke sana nih, ayo aku akan bisa, entah larinya dengan cara jogging atau lari sprint dan segala macam, tapi kita ada usaha untuk sesuatu yang mau kita capai, bukan kayak benar-benar kita bangun, Seta, aku mau ngapain ya? Seta, terus aku habis ini gimana? Aku nggak ngerti, paling ya nanti rutinitas kayak gitu-gitu aja. Nah, make something different. Jadi dengan hidupnya kita tuh memang kadang tuh nggak nyaman kayak gitu. Misalnya olahraga, aku biasanya nggak pernah olahraga. Oke, standarku aku harus ngecilin lingkar pinggang 2 cm misalnya kayak gitu. Nah, itu pasti kita ada usaha untuk, karena kita musuh dari kita sendiri itu adalah diri kita sendiri nggak sih? Sebenarnya musuh kita tuh bukan orang lain, tapi gimana kita mengalahkan keegoisannya kita, mengalahkan diri kita yang kepengen males-malesan atau gimana. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya sangat susah dilakukan gitu. Tapi dengan kita ngetes, kita punya goals-nya, kita small goals ini, dan kita berusaha untuk capai goals itu, dan ketika kita sampai di situ, kita akan merasa, oh ternyata aku bisa ya. Kalau aku bisa ngelakuin ini, aku pasti bisa ngelakuin yang lebih lagi. Kayak gitu. Dan yang ketiga yang mendukung semuanya itu adalah ya kita harus benar naruhin ikigainya kita tuh apa, which means karena ikigainya kita harus taruh Tuhan, ya kan, kita put God as our ikigai, itu tujuan hidupnya kita tuh ya Tuhan kita sendiri. Karena above all things, kalau misalnya kita udah ngelakuin new habits, kita udah punya habit yang bagus, kita udah punya goals yang kita akhirnya bisa di-tick semua goals-nya kita itu, tapi kita nggak megang Tuhan sebagai tujuan hidupnya kita, supaya kita bisa nyenangin hati Tuhan, terus gunanya buat apa? Kan kembali lagi, ya kita akan jadi selfish, kita akan jadi self-centris, kita akan mikirnya tuh, aku hidup kayak gini, aku hidup yang berkualitas untuk diriku sendiri, tapi bukan untuk Tuhan. Padahal kan di firman-Nya Efesus 2 ayat 10 tadi kan udah dikatakan kalau Tuhan itu yang sudah bikin kita, udah yang buat kita, dan Tuhan itu udah rencanain pekerjaan-pekerjaan buat kita untuk kita lakukan. Berarti kan Tuhan tuh udah punya misi kan buat hidupnya kita. Nah, kalau misalnya kita tetap hidup seenaknya sendiri dan segala macam, terus ya buat apa? Kayak sama aja, pasti kita akan balik lagi. Misalnya udah good habit, terus udah punya goals-goals-nya tercapai semua, tapi kita asal-asalan, kita nggak fokusnya ke Tuhannya, kita nggak ngelakuin apa yang Tuhan mau untuk hidupnya kita, ya sama aja sih, pasti intinya kita akhir-akhirnya bakalan terjun lagi kayak gitu. Dan itu yang aku akhirnya simpulkan dari kenapa kok temanku merasakan hal seperti itu dan aku yang dulu merasakan kayak gitu, karena kita nggak megang Tuhan dulu, kita megangnya dirinya kita sendiri. Ketika kita di dalam masalah, kita
nggak happy dan segala macam, kita merasa hidupnya kita nggak berguna, kita tuh lupa kalau Tuhan itu ada di dalamnya kita. Kita tuh nggak manggil Tuhan, kita nggak ngetuk Tuhan, Tuhan ayo pakai aku. Sama kayak tadi Ceo waktu pas sharing itu kan juga, aku langsung kerasa banget, ya Ceo langsung manggil Tuhan. Ya itu, memang kita tuh kalau nggak ada Tuhan, kita nggak manggil Tuhan, kita istilahnya nggak, ayo Tuhan pakai aku, ayo Tuhan pakai aku, nggak minta Tuhan untuk kasih api di dalam diri kita pasti hidupnya itu bakal flat aja istilahnya. Walaupun sebagus, sesempurna apapun hidupnya kita di mata orang lain, pasti bakalan flat aja. Tapi ketika kita yang mungkin ya kita merasa diri kita ya udah aku kayak gitu-gitu aja, tapi kita selalu minta Tuhan ayo pakai aku, apapun yang terjadi, aku tuh nggak punya apa-apa, aku nggak punya kemampuan, tapi Tuhan pakailah aku. Di situ kita kayak ngerasa ada api yang kayak percikan api yang makin lama tuh semakin gede ketika kita semakin minta ayo Tuhan pakai aku supaya aku bisa jadi berkat, ayo Tuhan pakai aku supaya aku bisa jadi berkat. Itu entah kenapa semua kebiasaan kita yang buruk itu tuh semakin dimold sama Tuhan. Akhirnya tujuan-tujuan yang kita yang secara mungkin tujuannya secara duniawi atau kayak gimana tuh kita nggak bayangin lagi, itu kita nggak fokus ke situnya lagi, tapi udah fokusnya sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi aku nggak ngerti gimana caranya, Tuhan pakai aja aku, Tuhan pakai aja aku supaya aku tuh bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitarku, supaya aku tuh tujuan hidupku tuh jelas, karena Tuhan itu udah punya pekerjaan, udah punya misi buat hidupku. Dan entah kenapa malah tujuan-tujuan duniawi itu tuh malah bisa tercapai, tapi dengan caranya Tuhan. Mungkin itu bukan goals-nya kita yang utama. Misalnya pengen jadi artis kayak gitu. Tapi mungkin kita nggak jadi artis, tapi kita bisa jadi orang-orang yang bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita dengan hal positif yang ada di diri kita. Kayak gitu loh. Jadi kita nggak membayangkan itu dan kita nggak memaksakan untuk mencapai itu, tapi secara natural itu terjadi. Itu sih kalau misalnya kita tuh menempatkan Tuhan itu sebagai ikigai-nya kita. Dan dari situ, apakah kita tuh terlepas dari masalah atau dari tantangan? Ya jelas enggak dong. Pastilah hidup, namanya kita masih hidup di sini, pasti tantangannya juga pasti gede dan banyak macam-macam, apalagi kita semakin dewasa gitu kan. Bahkan di Amsal 16 ayat 4, ini aku bacain aja sih. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, Tuhan kan sudah punya tujuan buat hidupnya kita. Bahkan kayak orang-orang yang negatif atau hidupnya kita punya masalah atau tantangan yang besar gitu, ya itu memang kalau misalnya kita udah hidup benar juga ya di hadapan Tuhan, itu memang sometimes memang ada. Tapi itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk membuat kita tuh semakin dibentuk untuk semakin indah, semakin serupa sama rencananya Tuhan. Kalau misalnya kita nggak melewati masalah atau tantangan-tantangan gitu dan kita proof kalau kita tetap melekat sama Tuhan, kita tetap bisa ngandelin Tuhan, itu kita nggak bakalan bisa punya cerita, bisa punya sharing gitu kan istilahnya. Kita nggak bisa punya sharing kalau ini loh aku tuh bener-bener mengalami Tuhan sih, Tuhan kok bisa ngerjain hal yang luar biasa ya buat di hidupku kayak gitu. Kan nggak mungkin, pasti hidupnya kita ya aku pergi ke gereja, aku pelayananku baik-baik aja, semua teman-teman di pelayanan baik-baik, nggak ada yang judes, nggak ada yang apa gimana, ya itu kan ya standar ya. Tapi kalau misalnya kita ada dinamiknya dan segala macam, itu istilahnya kayak memberi warna di hidupnya kita gitu. Memang aku ngomong gini dalam kondisi ya kalau ngomong sih gampang, kalau dipraktekin ya susah banget, apalagi pas kita lagi capek ketemu misalnya pelayan Tuhan, tapi kok orangnya lagi gemesin dan segala macam, kita nganggapnya Tuhan kayak gitu sih, ini kan gumpal gitu kan. Memang itu hal yang nggak mudah, tapi aku percaya kalau misalnya kita selalu mengactivate Holy Spirit atau Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu tuh hal-hal seperti itu tuh kayak cuma numpang lewat kok istilahnya. Kayak kita pernah menganggap suatu hal itu negatif atau segala macam, tapi itu kayak cuma habis itu udah hilang dan kita nggak ingat lagi hal kayak gitu, dan kita nggak ada kepahitan dan segala macam. Jadi aku benar-benar kayak mau encourage teman-teman kalau percayalah dengan hal kecil, small things itu tuh bisa make a big difference. Dari hal kecil kita yang nggak pernah kita perhatiin, dari segala habit atau dari segala kita dari yang jarang berdoa atau doa cuma 1 menit jadi 5 menit, anggap aja kayak gitu, itu tuh bisa membawa perubahan yang besar dalam kehidupannya kita. Gitu sih. Ini ya it's our life, it's our decision. Jadi aku berharap semuanya kita juga bisa mengerti ikigai dalam kehidupannya kita masing-masing itu kayak gimana. Thank you. Bisa dilanjutkan sharing lagi.
Thank you Chelsea. Thank you Chelsea. Buat sharingnya. Relate ya sama sharingnya Theo sama sharingnya Firman dari Chelsea. Memang hari sesuatu ini yang kebetulan. kita benar-benar diremen untuk Apa tujuan hidup kita itu apa? dan jangan lupa menaruh Tuhan dalam Dalam tujuan kita ya setiap apapun yang kita lakukan. Ada yang mau sharing lagi? Yuk, yang mau nambahin boleh Nambahin, sharing keingat tentang tujuan sama hidup atau cerita-cerita. yang lain nggak apa-apa. YS. Kayak Ci Cindy deh. Sharing. Dia mikir-mikir gitu. YS kayak YS. Yes. Sharing. Sharing. Oh, kamu nyanyi boleh weh. Walah. Sharing. Yes. Ada yang mau sharing? Ya. Nggak usah, nggak apa-apa kameranya. Ci, kita sama-sama. Ci, Ci, besar Ci. Ci pakai filter sih, Pak Ci. Nah, mantap. Loh, singku juga. Oke. Tapi nggak tahu sharingnya nyambung atau enggak. Nggak tahu. Tapi seperti yang Cil cerita kalau kayak ngerasa hidup apa cuma gitu-gitu aja itu sempat aku rasain juga belakangan ini. Nggak cuma belakangan sih, sering. Kayak kerja keras itu mau buat apa sih? Sukses itu standar sukses itu mau sampai kapan? Kalau misalnya ngomong sukses kerja untuk kaya-kaya itu sampai seberapa kayak gitu. Selalu ada pertanyaan terus yang nggak bisa tak jawab. Akhirnya aku kayak capek-capek sendiri, kayak kerja, bangun, mandi, kerja, pulang, gitu terus. Gitu terus. Sampai suatu saat pas itu mungkin 3 minggu yang lalu lah. Kebetulan pas itu puji Tuhannya jobku lagi saat hari itu lumayan padat. Jadi aku kayak satu hari itu ada 3 foto studio sama malamnya ada shoot 17. Jadi aku full dari pagi keluar sampai mungkin jam 11 malam lah. Nah, pas perjalanan pulang itu tiba-tiba aku kayak ngeluh, aduh, capek polcak kayak gitu. Terus di perempatan lampu merah biasa ngelamun, terus aku lihat kayak kanan itu aku ngeliat 2 orang, ini ibu-ibu sama anak-anak. Ibu dan anak, karena cuma 2. Nah, ibunya ini tahu kan sekarang itu lagi banyak banget yang pakai boneka itu loh. Pakai boneka itu. Nah, iya kostum itu. Nah, ibunya itu pakai kostum, kepalanya itu kepala bonekanya, bukan kepala ibunya ya. Serem kan? Nah, kepala bonekanya itu dibawa sama anaknya, ibunya itu nonton sepeda. Kepala ibunya ya, tadi horor jam 11 malam loh ya. Ini kan, wah, jadi sharing tadi. Nah, tapi yang aku lihat di sana itu ibunya itu kayak cuapek, kelihatan muka itu cuapek, dan anak ini kayak bawa kepala boneka itu di belakang ibu itu kayak tatapan itu kosong. Dan itu mungkin anak cewek umur SD lah. Aku nggak bayangin kenapa aku harus ngeluh akhirnya. Aku ngeluh dikasih Tuhan berkat, bayangin aku capek, ibu dan anak itu ya apa? Kayak gitu. Kalau seumuranku kerja full itu sudah seharusnya. Tapi untuk anak SD untuk nemani ibunya kerja dari pagi sampai malam, menurutku itu bukan hal yang seharusnya dia lakukan. Kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita, aku kayak, aku langsung kayak kesentuh, terus aku mau ngasih sesuatu ke mereka intinya, tapi tiba-tiba intinya tutup nggak jadi lah. Orang itu ibunya tiba-tiba hilang. Nah, hilang. Iya.
intinya aku kalah cepet sama ibunya nggak tahu tiba-tiba larinya cepet gitu ya. Nah terus sebelumnya itu aku juga ngerasa kayak ya tadi hidup itu kayak gitu-gitu tau kan, gitu-gitu tau itu dalam hal aku kerja keras tapi ya pendapatanku kayak gitu-gitu toh, aku kerja tapi ya pokoknya nggak ada tujuan sama sekali. Terus aku pulang, aku cerita sama pacarku kalau ini tadi aku ngeliat kayak gini-gini, ayo kita share yuk, kita kan udah dapat puji Tuhan bulan itu lagi banyak job, share yuk ke orang kayak gitu, besok minggu aku bilang gitu. Kemudian hari itu hari Jumat, besok minggu. Nah, aku udah di otakku aku udah menyiapkan sekian nominal kayak gitu. Yang aku kaget tiba-tiba besok Sabtu nominal yang ada di otakku belum aku lakukan diganti dulu sama Tuhan. Temen yang udah 2-3 tahun nggak pernah kontak aku, tiba-tiba dia kontak aku. Dia mau, pokoknya dia mau melakukan transaksi yang seharusnya profitnya itu kurang lebih seperti nominal yang nggak ada di otakku kayak gitu. Aku langsung kayak, loh, aku belum laku sama sekali. Kok tiba-tiba udah diganti sama Tuhan, wow, ini harus fix lah tak laku kayak gitu kan. Fix harus tak lakuin. Hari Minggu akhirnya tak lakuin dan besok aku tiba-tiba kayak hanya sharing membagi nasi bungkus yang nominalnya nggak seberapa, tapi deh aku kayak iya bahagia banget. Padahal harga nasi bungkus nggak berapa sih, 6.000 sampai 8.000 lah ya. Tapi aku bahagia banget kayak, dan aku tahu kenapa kok setelah itu berkatku kayak dilimpahkan banget sama Tuhan. Dan aku baru sadar kayak, walaupun mungkin dia nggak seiman sama kita, tapi setiap kita kalau bagiin sesuatu orang selalu doain kita kan. Kayak, berkati ditambah-tambahin ya, sehat terus ya. Bayangin kalau kita bagiin simple aja 20 orang. Dalam saat mungkin 1 jam ada 20 orang yang doain kita. Entah itu buat berkatnya kita, buat kesehatan kita, buat kebahagiaan kita. Ya, dan itu sangat wajar kalau misalnya tiba-tiba kita Tuhan mendengar itu karena ya banyak orang langsung mendoakan kita itu. Dan itu bahagianya kayak bahagia nggak bisa digantikan gitu. Dan aku kayak, padahal cuma sekian. Dan anehnya berbagi itu untuk aku memenuhkan kebahagiaan, tapi Tuhan pun kasih plus lagi. Jadi aku udah dapat bahagianya, dikasih plus uangnya, anggap aja nggak minus, malah diplusin lagi, plus kayak gitu. Nah, jadi yang aku tangkap adalah berkat yang Tuhan kasihkan ke kita itu bukan 100% milik kita. Kayak gitu. Ya, begitulah intinya. Sudah. Sudah, terus itu aja. Ada mau sharing lagi mungkin. Apa itu sharing? Kita antar nol. Mau sharing aku? Ada yang mau sharing? Sharing aku? Enggak. Excited Ya, mau sharing. siapa yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada, Ada lagi yang mau sharing? pengumuman. Pengumuman. Saya pikir mau nangis lagi. Nggak semua orang bisa nangis loh, hanya orang nangis yang kuat. Itu Catherine. Kita tutup satu lagu dulu ya. Jadi mau lagu apa? Kuncinya pakai semua. Asik lawak. Komedinya hanya pakai kuncinya tahu. Iya, kuncinya tahu.
rajaku. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kalau kami sudah boleh berzikir bersama Tuhan hari ini, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa Tuhan memiliki pengharapan terus Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan yang kami jalani Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat yang melayani Tuhan. Kau berkati Chelsea Tuhan, Kau yang kami tambahkan hikmat-Mu Tuhan, pengurapan akan Engkau Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tertanam di hati kami, menjadi remah hidup kami Tuhan. Dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami sudah mau mengakhiri CG hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami pulang Tuhan, kami nggak sama Tuhan ketika kami datang Tuhan. Ada kelegaan Tuhan, ada sukacita yang dari Engkau Tuhan. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera Allah Tuhan, turun atas setiap kami Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh iya, happy birthday. Happy birthday, Jason. Happy birthday, Jason.
Ayo kita sama-sama berdiri, kita doain Grayson. Biasanya diangkat. Enggak dong. Kita berdiri, Bay. Kalau kita mau mengakhiri CG malam hari ini. Ayo. Awas ya. Iya. Di bawah bisa kan? Oke. Oke. Oke, kita mau doain Grayson bareng-bareng ya. Yuk, kita tumpang tangan ke Grayson. Kita yang online bisa tumpang ke arah laptop ya. Ke arah komputer. Oke. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau mendoakan teman kami Grayson yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun usianya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang tambahkan hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan selalu, dan segala sesuatu apapun yang Tuhan rencanakan untuk Grayson, Tuhan buat berhasil ya Papa. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati apapun rencana Grayson dalam kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati juga untuk pasangan hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik Tuhan, dan di usia yang baru ini Tuhan, Grayson boleh berapi-api di dalam Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Grayson di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan yang selalu take care dan selalu menjaga Grayson di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, terima kasih. Ayo foto, biasa di tangan. Grayson, hadiahnya harusnya ada hari ini loh Grayson. Next week ya Grayson. Next week ya. Hari ini nggak bisa jadwalnya. Yang online on cam dong. Chelsea pun jadi di tengah. Soalnya aku udah mager. Aku udah duduk di sini besok. Iya dong. Ya, tangkap ini biasanya kita di tengah. Aku udah tadi di sini. Aku mau ini yang sih di tengah. Makanya aku bingung caranya ini bagaimana? Caranya apa? Harus tekan di sini. Print screen aja. Iya harus tekan di sini tapi. Kok suka aku nggak gini? Kok ini bisa capture Rita? Benar kok Ilim. Tanya kok ini. Ada bisa capture